Sebab Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima pujian. Haleluya. Oh yes, Jesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadirat. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu
Engkau Tuhan, pujilah namamu Yesus. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, tinggal dalam hadiratmu. Haleluya, haleluya. Oh, pujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu Yesus. Allah yang selalu pedulikan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Yesus. Tiba saatnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih buat Papi Mami ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Sesuai anjuran Mami ya. Jadi saya buka masker supaya lebih jelas. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya bukan mengecilkan, bukan. Karena ada informasi Surabaya sudah level 2, sekarang level 1. Jadi sudah agak baik. Bukan berarti tidak boleh terus lepas masker sainannya, enggak. Tetap jaga-jaga Bapak Ibu ya. Jadi dimanapun tetap jaga karena itu penting sekali. Nah, untuk mempersingkat waktu kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, di depan ada Bapak Ibu, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Ayat 3 kita sama-sama ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Jadi ini Paulus ngomong kepada sidang jemaat seperti saya ngomong kepada saudara ya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain? Orang lain itu maksudnya hamba-hamba Tuhan lain. Apa itu? Menunjukkan surat pujian kepada kami atau dari kamu. Ayat 2. Dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3 sama-sama, 3, 2, 1. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak menutup kemungkinan gara-gara COVID, gara-gara corona ini,
Pendeta yang hebat pun bisa mati kena. Saya punya teman, baik kena COVID meninggal. Satu pengerja juga, baru divaksin yang kedua. Malamnya dia telepon saya, "Ko Titi, badan saya kok panas?" Saya bilang begini, itu biasa reaksi vaksin. Saya dimarahi sama istri saya. "Ngawur kamu." Loh, kaget saya. Baru kali ini dimarahi istri saya, saudara ya. Dilok nih, ngawur kamu. Loh, kenapa? Kalau panas tinggi memang itu reaksi dari vaksin. Tapi tepat periksa lagi ke dokter. Oh gitu, saya telepon. Coba kamu cek ke dokter lagi. Jam 12 ternyata 12 malam ngomong gini. Mangap-mangap. Mangap-mangap itu apa ya bahasa Indonesia ini? Ya megap-megap lah. Ini. Ternyata jam 4 pagi sudah tidak ada. Saya punya teman satu keluarga semua kena. Jadi saya bilang kurang 2 hari ingat bapak ini. Saya telepon. Waduh Pak, saya satu keluarga kena semuanya. Dan puji Tuhan semua sembuh. Satu ada yang mati, satu ada yang sembuh. Kalau mati bukan berarti tidak ada mujizat. Bukan berarti mujizat gagal. Tidak. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai dalam dunia ini. Sudah tersiap di sana. Jauh lebih indah daripada dalam dunia ini. Alkitab mengatakan mahkota menyertai. Perbuatan baik menyertai. Selama dalam dunia ini ternyata berbuat baik. Tidak pernah rugi. Kenapa? Karena menyertai. Sudah selesai. Di sana jauh lebih indah daripada dalam dunia ini. Paulus juga menulis lebih baik aku kembali. Tetapi Paulus menulis bilang begini. Kalau masih ada dalam dunia ini. Supaya aku berbuah lebih banyak. Maksudnya menjadi berkat. Paulus menulis ini juga. Saudara ini dan saya, kita ini surat Kristus. Apa artinya surat Kristus? Dibaca semua orang. Saudara mau ndak mau, suka ndak suka. Lek saudara sudah punya predikat orang Kristen. Pengikut Kristus, saudara pasti berdiri di atas pucuk iri itu kan. Alkitab yang nulis, Paulus sendiri ngomong, nanti pelayan-pelayan itu menyamar jadi pelayan Kristus. Lek nyamar jadi pelayan Kristus, enek gembala nanti gembala yang bukan dari Tuhan. Enek jemaat yang bukan dari Tuhan. Oh no, ada lalang, ada gandum, ada nanti. Ketoke podo iki, haleluya nih, tiba nyolongan. Loh. Tiba-tiba wedoan, loh mateng we. Tiba-tiba suka meso. Kelihatan, ketoke podo, haleluya. Ketoke podo. Karena saya sering pelayanan di penjara. Kaget saya. Khotbahnya hebat. Saudara, saya tahu dari penyidik. Pendeta ini khotbah mesti gini. Tiba-tiba cincin 4 dipakai. Ini khotbah. Loh, mateng gue. Nanti saya katakan kepada saudara, pelayanan yang benar hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Saya senang hamba Tuhan yang ngomong gini, hidup ini bukan kita lagi, tapi hidup ini tentang Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Yesus. Kalau memang diberkati Tuhan cincin, enggak apa-apa, pakaian. Tapi enggak usah gini-gini toh. Lapo. Loh, saya dikasih cincin sama jemaat. Akik itu. Tapi enggak tak pakai. Loh, gede saudara. Ini ya apa? Ngelai tesi lah saudara ya. Saya dikasih jam. Dikasih. Kalau jemaat kasih enggak apa-apa pakaian. Tapi bukan untuk gaya-gayaan. Pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau om dikasih mercy, silahkan pakai enggak apa-apa. Kalau jemaat kasih. Tapi bukan yo-yo supaya dikatakan sukses berhasil. Akhirnya kredit, mobil. Orang iso bayar jemaatnya digepuki perpuluhan terus. Melet jemaatnya susui. Jadi ada pelayan yang dari Tuhan, ada bukan pelayan dari Tuhan. Kalau pelayan bukan dari Tuhan, untuk apa? Dirinya sendiri. Saudara, Tuhan itu melihat kalau sampai pekerjaan Tuhan nanti ini pendeta ini nggak bertobat, pelayan itu ada bertobat, Tuhan sendiri akan buka aibnya. Tuhan sendiri akan buka dosanya.
Lebih baik bertobat daripada dibuka sama Tuhan. Lek dibuka sama Tuhan malu. Bukan kita saja, istri nanggung, jemaat nanggung, anak juga nanggung. Apalagi Tuhan. Makanya mulai hari ini, ayo kita jadi surat Kristus. Ojo sampai memalukan Tuhan. Cukup orang-orang yang memalukan Tuhan, biar. Kita jangan nambahi sing elek, kita nambahi sing baik. Tuhan Yesus sudah cukup menderita dalam dunia ini. Disiksa sampai mati buat saudara dan saya. Saya percaya orang yang kenal sama Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan menyakiti hatinya Tuhan. Kalau saudara cinta sama istri saudara, tidak mungkin suami-suami akan menyakiti istri. Apalagi sampai punya istri dua, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena sangat mengasihi. Benar, dulu. Katanya tambah tua itu tambah sayang istri. Katanya. Dulu saya masih muda, sekarang kan masih muda, masih 25 tahun saudara ya. Saya 55 ya. Jadi sekarang baru saya nyadari, iya ya, saya tambah cinta sama istri saya. Waktu pertama kali menikah usia 32 atau 33 itu. Kita sayang, ternyata tidak jauh lebih sayang sekarang ini. Bukan saja iman bertumbuh, kasih juga bertumbuh. Makanya lek tambah tuwek tambah gak cinta, keliru itu, perlu didoakan kembali. Loh ya, tambah sayang ini. Makanya benar, sempurna, sehingga menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, Kristen teori pengalaman saja tidak cukup Bapak Ibu. Harus mengalami dengan Tuhan. Tidak usah buka karena waktu saja. Yang pertama namanya Paulus. Dulu sebelum kenal Tuhan, dia jadi tokoh agama tertentu Yahudi itu. Dia nangkepi orang Kristen, dituangkepi. Bunuh, masukkan penjara. Tapi setelah ketemu sama Tuhan itu sendiri berbeda jauh. Berbeda sekali, kalau dulu jalannya ke sana, sekarang ke sini. Kenapa? Bertemu dengan Tuhan membuat orang berubah. Betul memang. Waktu saya ke sana bilang, Pak Titi jangan pakai sandal, pedot, jebol. Saya pakai sepatu. Pakai sepatu belum sampai seminggu mangap-mangap loh saudara ya. Ini 40 tahun. Tuhan tahu jalan yang dilalui Israel. Makanya Tuhan siapkan sepatu yang ajaib. Tuhan tahu yang terjadi di Indonesia ini, ada COVID Corona ini. Tuhan sudah siapkan sepatu untuk saudara dan saya. Sehingga kita bisa melalui dengan baik. Buktinya apa? Kita masih hidup hari ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dokter saja yang sudah APBD, rapet kabeh, iso mati kena. Aneh. Kenapa? Kembali lagi, kita masih ada perlindungan Tuhan. Tuhan pengen kita jadi saksi. Saudara, Tuhan juga pernah ngomong kepada saudara dan saya di dalam Alkitab ini waktu Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan. Makanya lek melok Tuhan, jalannya itu padang terang. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Siapa terang dunia? Alkitab ngomong di dalam Matius, saudara dan saya. Kenapa dikatakan terang dan garam dunia kita ini? Saudara, kalau saudara membaca, karena sekarang banyak media online, sudah bagus, saudara bisa baca fungsi garam itu apa. Wis terlalu banyak. Salah satu saya ambil, salah satu saja. Apa? Mengawetkan. Istri saya dari Kupang, saya tanya, loh dulu kan belum ada kulkas di sana. Ya apa? Oh pakai garam. Daging saya itu pakai garam, kasih sedikit. Oh gitu ya, juga asap. Tapi kalau makanan juga itu ada garamnya supaya tahan. Ternyata mengawetkan makanan juga mencegah kebusukan. Apa itu garam? Lah dunia ini sedang menghancur kepada kebusukan. Rusak sekarang. Alkitab kan ngomong. Akhir zaman manusia kan mulai membenarkan dirinya sendiri. Cinta uang, saudara hawa nafsu, sulit mengendalikan diri. Kenapa? Sudah rusak. Nah saudara dan saya kita berfungsi untuk apa? Supaya mencegah dunia dari kehancuran ini. Makanya kita melok Tuhan. Lah saudara mesti tahu siapa Tuhan yang kita ikuti itu. Hari-hari ini saya sedang mengikuti YouTuber tentang
kekristenan. Juga dari beberapa agama lain. Jadi mengenai perbandingan itu. Saudara, saya ngikuti, apik ya. Ternyata banyak beberapa tokoh masuk di wawancara itu. Dia punya anak buah 300. Salah satu pondok ini. Tapi karena ketemu sama Tuhan sendiri. Dia berani ngomong di YouTuber itu. Iya. Terus diwawancarai. Terus ya apa? Dia bilang gini, saya cinta mereka, saya beritahu mereka. Ternyata jalan keselamatan hanya satu. Dia ngomong dulu, ngomong ini, sekarang ngomong gini, Yesus Kristus. Amin. Sekarang mereka semua ikut. Kita ini bukan salah. Saudara, kita bukan milih jadi orang Kristen. Alkitab yang ngomong, sebelum dunia ini ada, saudara sudah dipilih sama Tuhan. Itu tidak masuk di ini. Tidak bisa dipikir logika. Kenapa? Sebab itu cara Tuhan melampaui pikiran ini. Kalau Tuhan sudah siapkan surga, mosok yang lain tidak disiapkan? Kenapa seringkali kita khawatir, seringkali kita takut? Saya sadar, saya ngaku, saya seringkali takut, saya juga khawatir Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan dengar cerita saya, karena memang ini realita pengalaman hidup saya. Anak 2 masih kuliah, 1 semester 8, 1 semester 3. 1 semester 16.750.000, satunya juga karena naik. Duit sopo, maaf, gereja tidak kasih sepeser pun. Saya ngandalkan Tuhan, tidak pernah terpikirkan ini. Tiba-tiba orang minta nomor rekening, saya tidak tahu transfer ya wes. Sampai isi saya bilang, iya ya kita ini tidak pelayan malah dapat duit ugal. Iya, tidak tahu. Makanya saya diajar sekarang ternyata yang membuat saya hidup bukan pelayanan. Yang membuat saudara hidup bukan pekerjaan saudara. Yang membuat hidup karena Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Makanya kita jadi surat yang terbuka. Nah gimana caranya? Caranya ya apa supaya kita jadi surat yang terbuka ini gimana caranya? Saudara penting kita buka sekarang. Mam enggak apa-apa ya. Minta 10 menit lagi ya enggak apa-apa ya. Caranya supaya kita jadi surat yang terbuka. Kita buka sekarang. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Bisa melihat. Punya telinga bisa mendengar. Punya hati bisa mengerti. Maaf. Punya mata tapi gak iso ndelok. Saya baca bahasa Jawa itu picak. Picak. Tapi lihat terjemahkan bahasa daerah saya kaseri, enggak wani aku. Duwe moto tapi gak iso ndelok. Contoh. Papai loro, mamai loro, anake meneng ae, dolenan game. Masak ya enggak, nyuci ya enggak, nyapu ya enggak.